Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan praktek olah nafas serial. Saya berikan kalau di grup adalah serial energi kesembuhan atau level kesembuhan juga boleh ya, karena kita menyambung dari tema-tema minggu yang lalu. Tapi bagi yang pemula atau saya baru gabung nih pagi ini, ya nggak apa-apa. Ini serial yang aman untuk tidak harus urut sebelumnya. Yang harus sebelumnya itu hanya Wim Hof 2. Sebelum Wim Hof 2, maka olah nafas Wim Hof 1. Sampai tidak pusing lagi, tidak geliangan lagi, tidak berkeringat lagi. Ya, tubuh nggak merespon secara berlebihan, keringat dikit nggak apa-apa, kesemutan dikit nggak apa-apa. Tapi ini, waduh, parah kesemutannya, waduh, dada saya sakit. Nah, itu latih terus Wim Hof 1 sampai sakitnya hilang, ada siap untuk Wim Hof 2. Gimana kalau langsung Wim Hof 2? Boleh juga, asal tahan nafasnya sekuatnya, jangan memaksakan diri. Dan kalau ada sakit di dada, ada perut mual, jangan pusing, itu biasa. Makanya sebelum praktek Wim Hof terutama, simak modulnya. Supaya tahu, oh muncul gejala ini, oh berarti biasa gitu ya. Kalau Anda langsung ikut-ikutan, nggak nyimak pelajarannya, begitu ngalami, wah takut, trauma, lalu nggak pernah olah nafas lagi. Padahal itu biasa dan itu proses yang wajar. Makanya disimak pelajarannya, terutama Wim Hof ya. Oke. Sama juga nanti body scan. Nah, Anda harus simak ya. Jangan sampai nanti, aduh Pak, kok saya ini ada benjolan, tapi sejak olah nafas itu benjolannya kayak disilet-silet. Iya, kayak disilet-silet beneran itu ya, dihancurkan nanti benjolannya kempes gitu ya. Ada takut nih, bukan kayak ada semut yang berjalan ini takut gitu ya. Ada setannya nih kalau berjalan, lalu takut ya, takut berhenti berhenti nggak sembuh saudara ya. Maka disimak pelajarannya ya, sehingga tahu oh muncul gejala begini-begini ya, itu dijelasin di rekaman-rekaman pelajaran ya. Yang jelasinnya sampai 1 jam, 1 jam, 1 jam panjang lebar ya. Nah sekarang kita belajar mengenai level kesembuhan satu aspek saja ya, satu aspek sebenarnya kita itu belajar ya, nggak jauh-jauh selalu dari yang namanya David Hawkins ya, yang banyak mengajarkan ya. Saya ulang aja hanya 1 2 slide ya. David Hawkins mengajarkan mengenai energi kesembuhan ya, yang berhubungan dengan perasaan, di mana ketika perasaannya itu takut, marah, apatis, malu, rasa bersalah, itu gelombang otaknya beta, dan disebut juga itu energinya paradigma, paradigma survival, sakit nggak sembuh-sembuh, sembuh nggak sakit-sakit, sakit nggak sembuh, mati tidak, sembuh tidak, hanya bertahan saja. Tapi terus naik ke atas, naik, naik dalam hal apa nih? Dalam perasaan, meninggalkan takut, marah, khawatir, menuju yang paling atas adalah perjumpaan dengan Tuhan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, yang melampaui segala akal, sukacita bukan karena harta dunia, bukan karena hal yang di dunia ini, tapi sukacita karena kekekalan, sukacita yang abadi, yang ilahi, kasih yang murni, bukan kasih kalau, tapi walaupun apapun. Ini paradigma spiritual, paradigma kesembuhan, tapi nggak bisa lompat kan. Kita tuh nggak bisa lompat dari bawah nih langsung lompat ke paling atas. Makanya ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah ini oleh John Kabat-Zinn yang juga mengajarkan MBS, RMBCT, dan saya belajar olah nafas dari John Kabat-Zinn, ya, itu langkah-langkahnya ini tahap demi tahap. Kita nggak bisa lompat. Ya kalau lompat bisa nih balik lagi ke bawah, pasti naik ke atas balik lagi. Dan itu juga wajar. Namanya perasaan kan kayak pH. Tadi ada yang nanya pH urin fluktuatif. Waduh, apalagi perasaan gitu ya. Dan perasaan mempengaruhi pH juga. Perasaannya fluktuatif, hormonnya fluktuatif, kesehatannya fluktuatif. Maka gimana kita perasaan itu stabil? Otak kita bekerja, tapi perasaannya stabil. Otak kita reaktif, ya menangani masalah. Ada masalah kita pikirkan, tapi perasaannya stabil, mentalnya stabil. Itu namanya kesehatan mental. Itu spiritual kita stabil. Ada masalah tentu kita pikir gitu, tapi tidak khawatir. Mikir sama khawatir beda. Mikir itu perasaan, perasaan mempengaruhi hormon. Maka gimana kita bisa menghadapi segala masalah, pencobaan, keadaan, tapi dengan mental yang kuat. Nah, itu perjalanan spiritual, itu kedewasaan. Menariknya adalah menurut David Hawkins, semakin kita dewasa, kepribadian, personality, dewasa rohani, maka kita tuh makin stabil di atas. Hidup kita dikuasai, digerakkan, dan dimotivasi oleh kasih. Apapun kita lakukan karena kasih, misalnya gitu. Ya kita ada di paradigma sorga. Kita dalam kesadaran murni. Ada masalah kita sadar. Kalau sadar, emosi dikendalikan.
Nah, kalau emosi dikendalikan, waktu kita sadar, kita paling nggak gelombang otak itu di alfa, itu rasa aman, rasa nyaman. Istirahat, kita naik ke theta dan delta. Disinilah ada energi kesembuhan. Nah, tetapi kita nggak bisa lompat. Maka hari ini saya mau bahas sedikit saja yang namanya willingness, optimis, hopeful. Apa itu? Hopeful, yang gampang aja dari istilah-istilah ini, ya pengharapan. Orang kalau punya pengharapan, dia akan optimis. Orang yang optimis itu orang yang punya pengharapan, punya pengharapan. Nah, orang yang punya pengharapan yang optimis dipicu oleh apa dong? Dipicu oleh ucapan syukur. Makanya hari ini tema kita nanti adalah olah nafas, ucapan syukur. Makanya ada tertulis gitu ya. Kalau saya suka menyebut ada tertulis. Maksudnya itu sebenarnya ada ayat gitu ya. Ada tertulis dan saya yakin ayatnya ini universal ya. Ada tertulis. Sampaikanlah semua doa dan permohonanmu di dalam ucapan syukur. Sampai ada ya tertulis yang lain gitu ya mengenai kuasa ucapan syukur. Contoh-contoh orang yang mengucap syukur. Kenapa ada kuasa di ucapan syukur? Karena dari mengucap syukur itu kita pasti orang yang punya pengharapan. Kalau orang nggak punya pengharapan ya, males lah olahraga juga nggak kurus-kurus gitu ya. Nggak punya pengharapan, berhenti dia olahraga. Lalu pengharapan itu muncul dari mana? Ya bisa dari mana-mana, dari pelajaran misalnya, ya dari pelajaran dulu, kita nggak ngomong Tuhan dulu, ngomong pelajaran. Oh ternyata saya nggak bisa kurus ini karena metabolisme lemak saya jelek. Wah dites sama Pak Jarot, PURMA, ternyata metabolisme lemaknya rendah. Dan itu karena kurang kolagen. Begitu diminumin kolagen, olahraga, ya jangan tanpa olahraga juga ya. Dulu olahraga gulanya dibakar. Ya, makanya olahraga itu 40 menit, 50 menit. Kenapa? 20 menit, 25 menit pertama bakar gula, gulanya turun. Pas gulanya turun, capek, lemes, tubuh bakar lemak gitu ya. Tapi ada orang yang metabolisme lemaknya jelek. Jadi begitu olahraga yang dibakar ya gula terus, capek iya, kurus kagak, capek iya, perutnya nggak kempes-kempes, lemaknya nggak berkurang karena metabolisme lemaknya jelek, akhirnya putus pengharapan, nggak olahraga lagi. Ketemu saya dites nih, bapak susah kurus, ibu susah kurus, kenapa? Nggak bisa bakar lemak ya, puasa lapar iya, kurus kagak, gitu ya pak? Iya, ini nih nggak bisa perutnya nggak bisa kempes nih, metabolismenya jelek. Olahraga capek iya kurus kagak, oh itu penyebabnya ini, aduh masuk akal. Iyalah masuk akal, namanya pelajaran gimana nggak masuk akal. Akhirnya dia coba minum kolagen, tapi nggak semua orang kurus karena kurang kolagen. Mau kolagennya cukup kok, metabolismenya bagus. Kok perutnya gendut? Ya kurang olahraga. Udah, cuma satu kata aja kurang olahraga gitu. Berarti saya gampang kurus ya, gampang. Asal olahraga, yaitu dia Pak, emang saya males. Nah, ya jangan males dong. Akhirnya, waduh, bayangin nanti 5 bulan lagi, tiap bulan berkurang 3-4 kilo, mulai dibayangkan, selangsing, semangat, pengharapan, rajin. Begitu punya pengharapan, rajin. Saya juga dulu pH darahnya rendah. Tadi pas pertanyaan dan nanya soal pH gitu kan, bangun tidur 5, 5,5 gitu ya, olah nafas gitu ya, olah nafas dicek pH urinnya, loh naik gitu ya. Jadi kita tambah semangat, tambah punya pengharapan. Pertama dapat teori ya kan, misalnya teori yang tadi saya bilang orang susah kurus, dapat teori bagaimana menjadi kurus, dapat teori semangat, punya pengharapan. Makanya Mas Gunggung sering sekali menyampaikan jurnal gitu ya. Dengan dapat jurnal, waduh yakin, yakin, yakin. Jadi masalahnya itu gimana yakin? Yakin dengan jurnal, baca jurnal, cari jurnal. Wah, yakin dengan pelajaran ya udah nggak usah cari jurnal, simak aja pelajaran saya gitu ya. Lalu yakin dengan apa? Misalnya yakin dengan kesaksian. Contohnya saya kadang-kadang ya jujur ya namanya manusia kan bisa males. Ya, aduh nggak ada waktu lah. Pokoknya pagi olah nafas aja nih. Ya Wim Hof udah hebat dah gitu ya. Terus ketemu orang, ya, kan saya orang penyintas diabetes juga. Saya ketemu ketemu mereka-mereka. Aduh Pak Jarot, itu olah nafas 55 keren banget loh Pak. Saya dulu HbA1c saya itu 6,5. Saya nggak pakai obat Pak. Saya olah nafas 55. Sehari punya tekunin aja Pak 1 jam sehari. 3 bulan Pak saya tes Pak. Itu dari 6,5 jadi 5,9 gitu ya. Memang Mas Gunggung kan mengajarkan olah nafas 55 itu 2 tahun naik turun 2%. Jadi 7 jadi 5. 7 kan diabetes, 5 kan normal. 5,7 pra diabetes, 5,6 udah normal. Biasanya dari 9 turun 7 cepat. Tapi 7 turun 5 itu lama gitu ya. Tapi paling nggak setahun katanya gitu ya pelajarannya. Tapi ternyata ada yang lebih cepat kayak karena diiringi dengan pola makan ya,
olah nafas tok saja dengan makan seperti biasa turun, apalagi diiringi dengan pola makan. Maka ketika mereka tes gitu ya, maka tes itu juga penting. Itulah kenapa kalau saya tes QRMA pertama kali bayar, keduanya gratis. Biar apa? Biar Anda tuh ngelihat bahwa yang dilakukan itu merubah. Begitu menyadari perubahan, itu semangat. Nah, begitu kita punya semangat, punya pengharapan, itu energi kesembuhannya tinggi. Kita naik. Karena kita orang yang punya pengharapan. Orang nggak punya pengharapan kan apatis. Apatis ya sudahlah mati aja lah gitu ya. Kalau mati beneran nggak apa-apa. Pengen mati nggak mati-mati. Itu namanya orang menderita. Aduh Pak Jarod, saya lebih baik mati aja Pak. Nggak sanggup Pak hidup ini Pak gitu. Nggak punya pengharapan suami berubah, nggak punya pengharapan anak berubah. Pengen mati nggak mati-mati. Itu kan orang menderita namanya. Maka nggak usah pengen mati, nanti mati juga waktu Tuhan panggil kan gitu kan. Kita mati karena Tuhan panggil, tugas di bumi sudah selesai. Tapi selama hidup kita harus punya pengharapan. Nah pengharapan muncul dari mana? Dari kesaksian, ketemu orang gitu ya. Pak Jarod, saya bener loh tuh, ajaib tuh olah nafas 55. Waduh, saya lagi jujur ya, lagi males-malesnya itu, gitu ya. Pagi Pak gabungin males ya kan, udah jadi Zoom gitu. Wah, begitu ketemu orang itu kita begitu, udah di mobil kemarin saya, ya ini tadi malam kan saya baru mendarat dari Medan, karena kemarin saya ke Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi ke airport itu kan 1 jam lebih. Saya bilang sama yang nganter saya, maaf ya, saya sambil olah nafas, biar Bapak juga tahu olah nafas itu kayak apa. Tak putar 55 dari Tebing Tinggi sampai airport dapat 1 jam. Kenapa saya semangat? Punya pengharapan, gula saya akan lebih terkendali. Jadi ketika kita berjumpa orang-orang yang memberikan kesaksian, itu membuat kita semangat, punya pengharapan. Nah, pengharapan itu penting ya, karena itu kita akan olah nafas pagi ini pengharapan ya. Teknik bernafasnya kita akan mulai ya. Teknik bernafasnya kayak senci, olah nafas lambat. Jadi tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Berapa detik? Nggak usah dihitung. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tutup mata. Dengarkan aja dengan telinga audio dari saya. Namanya audio olah nafas ucapan syukur. Ya, makanya sebelum kita mulai, saya comot lagi ada tertulis bahwa sampaikanlah segala doa dan permohonanmu di dalam ucapan syukur. Jadi, Tuhan mengajarkan supaya kita berdoa itu dalam ucapan syukur. Jangan salah ya. Salah tuh begini loh. Tuhan, saya sakit kanker radium 3. Tuhan, saya kanker prostat. Tuhan, saya diabetes. Tuhan, ini tinggi sekali. Tolong Tuhan, sembuhkan saya. Tuhan, saya sakit. Tuhan. Maaf ya, maaf ya. Maaf ya dulu ya. Itu bukan berdoa, itu nangis. Itu namanya khawatir. Dan ada tertulis, apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Apa artinya? Khawatir lu mati. Khawatir nggak bisa menambah sejengkal hidup, apalagi takut. Maka ditulis, sampaikanlah doamu dalam ucapan syukur. Jadi doanya begini, Tuhan terima kasih Tuhan menciptakan saya manusia dengan kemampuan menyembuhkan sendiri, self-healing. Engkau ciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kemampuan menyembuhkan yang Tuhan ciptakan mekanisme hormonal, mekanisme regenerasi sel yang Tuhan ciptakan dalam tubuh saya sehingga saya bisa sembuh. Terima kasih Tuhan, saya sekarang mulai rajin, mulai olahraga, mulai makan sehat dan kemampuan menyembuhkan tubuh pasti lebih sehat lagi. Terima kasih Tuhan sendiri Engkau Maha Penyembuh, Engkau mampu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan sedang menyembuhkan saya, akan menyembuhkan saya. Terima kasih saya akan sembuh. Terima kasih Tuhan. Perpanjang nafasku. Saya akan hidup baik, berguna bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Saya makin sehat, saya makin sehat. Kesehatan saya makin sempurna. Terima kasih Tuhan. Nah gitu. Itu namanya doa dalam ucapan syukur. Jangan doa sambil nangis. Itu bukan doa. Itu memang nangis. Itu memang khawatir. Khawatir bentuknya nangis. Makin sakit. Makin cepat mati. Mohon maaf bicara mati-mati gitu ya. Dan istri saya bilang, manusia bukan mati. Meninggal dunia. Mati itu binatang. Meninggal dunia yang mati juga. ya, ya. Oke ya, kita mulai olah nafas namanya ucapan syukur. Duduk yang manis, matanya ditutup, pakai kain hitam boleh, ya tutup mata aja boleh. Kalau istri saya juga, saya pun juga sering pakai uh, tutup mata gitu ya. Duduk manis, tutup mata, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Udah, tarik pelan-pelan aja, nggak usah dihitung. Tarik pelan-pelan, sepelan mungkin, buang pelan-pelan. Tarik hidung, buang hidung. Ya, lalu dengarkan audio dari saya. Ya, kita akan olah nafas selama 30 menit, 29 menit. Lalu setelah itu kita
lanjutkan tanya jawab ya. Kita akan olah nafas pelan-pelan, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Teman-teman, kita akan olah nafas water breathing. Tarik pelan-pelan 8 detik, lepaskan pelan-pelan 8 detik. Yang tidak sanggup bisa 6 detik. Yang lebih kuat lagi boleh 12 detik. Saya akan kasih aba-aba olah nafas hanya 3-4 kali. Selanjutnya kita doa ucapan syukur selama 30 menit sambil terus berolah nafas metode ini. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lepaskan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dilanjutkan bernafas dengan irama seperti itu. Mulut ditutup, tersenyum, badan ditegakkan, semua tubuh rileks, kepala menghadap ke depan, mata ditutup, tarik lewat hidung, lepaskan lewat hidung. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan. Nafas dari Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Setiap pagi kami datang di hadapan Tuhan. Sejenak kami bangun dalam keadaan sadar, tapi kami akan memulai hidup ini dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan memberi kemampuan dalam tubuh kami untuk regenerasi sel. Kami mengambil nafas kehidupan. Kami menarik nafas yang Tuhan sediakan. Kami alirkan oksigen ke sel-sel yang membutuhkan regenerasi kesembuhan. Terima kasih Tuhan, saya akan sembuh. Terima kasih Tuhan, saya bisa sembuh. Karena Tuhan memberikan mekanisme regenerasi sel yang bisa saya alami, pasti saya alami. Ketika kami mencoba berusaha mensyukuri hidup ini, apapun kondisi kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang kami masih miliki. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan.
selama kami masih hidup, kami berharap dengan Tuhan. Tuhan sang pemberi nafas, Tuhan sang penyembuh kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar menikmati dan mensyukuri setiap nafas. Kami bernafas dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru, dan bukan tanpa kesadaran seperti biasanya. Justru dengan kesadaran kami menikmati aliran nafas masuk ke hidung kami, dan oksigen beredar ke seluruh tubuh. Kadang kami menikmati sensasi seperti aliran oksigen atau geringgingan. Kami mensyukuri karena setelah itu kami mengalami kesegaran karena oksigen yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, organ-organ tubuh kami akan mengalami perbaikan. Olah nafas yang kami jalani memperbaiki metabolisme. Racun-racun keluar dari tubuh kami lewat keringat, urin, dan BAB yang lancar sekarang. Kami tidak tahu hari esok. Yang kami tahu Tuhan menyertai kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami belajar percaya dengan Tuhan. Teman-teman, ambil nafas pelan-pelan, nikmati oksigen yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tarik lewat hidung pelan-pelan, lepaskan juga lewat hidung pelan-pelan. Bibir kita tersenyum karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh 30 menit dalam hidup ini setiap pagi untuk tidak langsung melompat dalam kesibukan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mulai menjalani hidup yang teratur. Kami tidur tidak terlalu larut malam. Dan kami belajar bangun pagi-pagi. Setiap pagi kami mensyukuri nafas yang Tuhan berikan. Dan terima kasih Tuhan, lewat nafas yang ajaib, nafas dari Tuhan, kami ingat cerita ketika Tuhan menciptakan Adam. Tuhan menghembuskan nafas kehidupan.
Dan nafas kehidupan yang dari Tuhan, itu yang menghidupkan aku. Nafas kehidupan yang dari Tuhan, itu yang menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan sembuhkan juga teman-temanku. Terima kasih Tuhan untuk sakit yang sempat kami alami. Membuat kami berhenti sejenak. Dari ritme kehidupan yang dahulu kami jalani. Kami tergila-gila mencari uang. Kami tergila-gila mencari ketenaran. Bahkan kami tidak sempat berdiam diri dalam hidup ini. Kami seperti mengejar yang fana. Waktu, energi, tenaga habis. Sampai kami sakit tidak berdaya. Tapi kami bersyukur Tuhan. Lewat penyakit kami disadarkan. Kami bukan manusia yang sempurna. Kami bukan manusia yang perkasa. Kalau Tuhan ambil nafas kami, selesailah hidup kami. Kami mengambil nafas dari Tuhan. Kami nikmati nafas dari Tuhan. Terima kasih untuk setiap tarikan nafas. Dan terima kasih Tuhan, 30-40 menit setiap pagi kami mengingat Tuhan, Sang Pemberi nafas. Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Terima kasih, kami akan sembuh. Tarik nafas dan lepaskan perlahan-lahan. Kita nikmati saja pagi hari ini. Dengan mengucap syukur, Tuhan terima kasih hari ini hari yang baik. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan akan menyertai kami sepanjang hari. Terima kasih kami akan jalani hari ini. Dan kesusahan hari ini cukuplah. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman, untuk pasangan, anak-anak,
yang memberi kami dorongan untuk kami hidup sehat. Terima kasih untuk teman-teman yang peduli. Dan kami tahu kami tidak sendirian. Bahwa di dunia ini masih ada yang peduli dengan kami. Ambil nafas dalam-dalam dan nikmati nafas dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ketenangan batin, hati, jiwa, dan pikiran. Kami sempat ketakutan dengan penyakit kami. Kami sempat khawatir dengan penyakit kami. Tapi kami belajar untuk menenangkan diri, bukan sugesti, tapi kami belajar percaya dengan Tuhan. Dengan menghirup nafas yang Tuhan berikan, dan mensyukuri setiap nafas yang Tuhan berikan. Nafas dari Tuhan yang menghidupkan. Nafas dari Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, metabolisme tubuh kami membaik dan membaik dan membaik. Terima kasih Tuhan, saturasi kami membaik dan membaik dan membaik. Bahkan untuk aku ya Tuhan, masa kecilku, paru-paru begitu lama, membuat saturasi hanya 94, 95 bertahun-tahun. Terima kasih Tuhan, hari ini aku bisa menikmati saturasi yang penuh, 100%. Terima kasih Tuhan. Bertahun-tahun tubuhku asam. Sebagai seorang diabetes, aku komorbid COVID. Terima kasih Tuhan, COVID berlalu dan Tuhan melindungi aku. Terima kasih Tuhan. Saat ini tubuhku bisa alkali, ideal. Terima kasih Tuhan, aku sembuh. Terima kasih Tuhan, aku sembuh.
Terima kasih Tuhan, aku sembuh. Terima kasih Tuhan, aku sembuh. Terima kasih Tuhan, teman-temanku sembuh. Kami akan jadi komunitas orang sehat. Kami akan berbagi kesehatan. Kami akan menyebarkan kesehatan. Kami akan mengajarkan kesehatan kepada anak cucu kami. Sepandai apapun anak cucu kami, sekaya dan sesukses apapun anak cucu kami, kami mau ajarkan untuk ingat kepada Tuhan, Sang Pemberi Nafas. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dengan hidup ini. Kami bersyukur dengan apa yang terjadi di hari-hari yang kami lalui. Kami belajar untuk tidak menyesali apapun yang terjadi. Kami belajar untuk tidak menangisi apa yang hilang. Terlalu banyak yang hilang dalam hidup kami. Tapi kami belajar mensyukuri yang masih ada. Kami masih ada nafas. Kami masih ada teman-teman. Kami masih ada kehidupan. Dan kami masih punya Tuhan. Kami masih punya harapan. Terima kasih Tuhan. Melalui semua yang terjadi, kami dibawa pada satu titik kehidupan. Betapa kami manusia tanpa nafas, kami tidak hidup lagi. Dan kami dibawa pada satu titik kehidupan. Kami merasakan dan menikmati tarikan nafas kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas dari Tuhan. Nafas dari Tuhan yang menghidupkan. Nafas dari Tuhan yang menyembuhkan. Kami tarik nafas perlahan-lahan. Kami nikmati aliran oksigen masuk dalam tubuh kami. Kami buang perlahan-lahan CO2, racun keluar dari tubuh kami.
Terima kasih Tuhan. Tarik nafas pelan-pelan dan nikmati oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Oksigen yang mengalir dalam ketenangan jiwa, oksigen yang mengalir dalam ketenangan batin dan pikiran. Aliran nafas kehidupan ini menyebar ke seluruh tubuh sampai sel-sel yang terujung dan terkecil, memberi kehidupan, pemulihan dan kesembuhan. Nafas kehidupan yang kita nikmati dalam ketenangan jiwa, menyeimbangkan hormon-hormon dalam tubuh, dan memperbaiki kinerja organ-organ tubuh. Hati yang gembira, obat yang manjur. Demikian juga dengan kuasa ucapan syukur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan hati yang busuk, hati yang pahit membusukkan sumsum. Sebaliknya, hati yang gembira obat yang manjur, karena hati sumber kehidupan. Kita penuhi hati kita dengan ucapan syukur dalam ketenangan jiwa. Kita penuhi hati kita dengan ucapan syukur sambil menikmati nafas dari Tuhan. Hormon normal, antibodi normal. Tidak ada penyakit autoimun lagi. Tidak ada insomnia lagi. Tidak ada kanker lagi. Tidak ada diabetes lagi. Yang ada biarlah kehidupan yang mensyukuri setiap nafas. Kehidupan yang sehat karena hati melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk olah nafas hari ini. Teman-teman silahkan 1 menit menutup dalam doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Amin. Kita selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
Ya, selamat pagi. Saya langsung jawab eh, pertanyaan yang ada ya. Pak, kita belum bisa tes QRMA karena kita tinggal di Papua. Bagaimana bisa mendapatkan? Bisa ya. Japri saya aja nanti bisa pesen lewat saya kirim ke Papua ya. Atau dari Papua, Papua pun bisa jadi member, nanti bisa beli dari rumahnya sendiri dan jumlah rupiah tertentu akan gratis ongkos kirim kalau membeli dari akunnya sendiri. Saya ada member yang dari Wamena, tapi di sana internetnya lemot. Sehingga kalau mau bayar gagal-gagal, akhirnya ya saya belikan. Ya, tapi supaya gratis ongkos kirim, maka username dan passwordnya diberikan ke saya login sebagai Anda, lalu saya isi data, Anda tinggal bayar, bayarnya bisa ke saya, bisa langsung ke perusahaan pakai virtual account, tapi harus dalam waktu 60 menit. Ya. Kalau enggak, ya udah transfer ke saya, ke istri saya. Nanti saya enterkan datanya menggunakan akun Anda. Kalau menggunakan akun Anda, bisa gratis ongkos kirim jumlah tertentu dan juga diskon 10%. Tapi misalnya mau coba dulu, ya saya beli ke saya, tapi nggak ada diskon. Ya, nanti kalau mau dapat diskon, ya jadi member, silakan japri ke saya. Selama di Indonesia ya, jadi Singapura, malah Malaysia kita nggak bisa kirim. Ada orang dari Singapura, ya saya bilang titip saya aja, saya minggu depan ke Singapura. Ya, bukan minggu depan, minggu ini. Nanti hari Kamis apa saya ke Singapura ya. Selamat pagi, saya sudah tes metabolisme lemak, lihatnya di mana? Lihat di terus ya, lihat ya paling bagus ya lihat di kesimpulan. Kalau enggak ya Anda scroll terus, bisa di halaman kolagen. Di halaman kolagen nanti ada metabolisme lemak. Kalau di lemak bukan metabolisme lemak, di halaman lemak adanya mengenai angka-angka lemak, ya trigliserid, lemak neutral, tapi metabolisme itu di kolagen nanti ada di indikator namanya metabolisme lemak. Atau simak aja di YouTube ya di WA group atau kan yang udah ikut WhatsApp kan saya Japri. Nah, di Japri itu kan ada daftar judul ya, metabolisme lemak, kolagen, nah, diklik aja udah. Itu di YouTube-nya itu disimak apa ditunjukkan halaman berapa. Maka kalau ikut tes kan saya Japri ya. Nih ya daftar-daftar yang harus diperbaiki. Waktu tes ada PR. PR itu menyimak YouTube. Nah, kalau disimak YouTube pasti nggak bertanya. Kalau PR-nya udah dilakukan pasti nggak bertanya karena tahu nih halaman berapa. Ya karena itu ditunjukkan. Jadi silahkan aja lihat Japri dari saya. Ada daftar-daftar link YouTube. Memperbaiki kolagen, memperbaiki metabolisme lemak, memperbaiki paru-paru, memperbaiki itu rekaman di mana dijelaskan, ditunjukkan halamannya dan caranya udah panjang lebar ya. Disimak aja WA yang dari saya sebelum dan sesudah tes ada daftar-daftar judul rekaman penjelasan, oh, udah itu lengkap banget ya. Saya petani kalau lelah pas istirahat apa boleh olah nafas? Boleh ya. 55 boleh tenang rileks, 88 boleh. Pagi-pagi sebelum bekerja ya. Wim Hof dulu tarik buang, tahan nafas. Jadi pas istirahat ya eh, itu tarik pelan-pelan yang buang pelan-pelan. Apakah prana itu? Prana itu bahasa ya, India ya, maka yang banyak dipakai kalau di Indonesia ya di Bali. Prana itu ruah itu roh. Makanya olah nafas itu olah roh gitu ya. Maka Alkitab berkata Tuhan mengembuskan nafas ke dalam hidungnya. Nah, nafas itu Tuhan mengembuskan ruah. Maka kalau Alkitab dalam bahasa di India Tuhan mengembuskan prana. Jadi nafas itu bukan cuma oksigen, tarik oksigen, buang CO2, enggak, tapi prana. Jadi prana itu nyawa ya. Itu sama dengan Alkitab Nabi Ayub, kitab Ayub, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa, nafas yang maha kuasa, prana yang maha kuasa, ruah yang maha kuasa, roh yang maha kuasa, nyawa yang maha kuasa, menyembuhkan aku. Nafas itu prana, nafas itu ruah. Kalau menurut Alkitab, ya menurut agama. Kalau menurut kedokteran, ya nafas itu oksigen masuk, CO2 keluar, gitu ya. Maka boleh disimak yang belum lama ini kemarin ya minggu lalu rekamannya kalau kecuali masuk baru ya minggu lalu kalau yang ikut Zoom kan kita jelaskan mengenai hal itu lalu rekamannya ada di grup tapi kalau misalnya baru gabung minggu ini baru gabung sekarang Zoom ya masuk ke YouTube aja ketik ya esensi nafas hakikat nafas nanti muncul saya dari Kalteng saya mau tes QRMA
Ya, mesti ke Jakarta ya. Kalteng saya belum ada jadwal ke sana. Ya. Ada orang dari Palembang, dia pikir-pikir kalau tes ke rumah sakit ya, tes jantung, tes pembuluh darah, tes Q10, Q10 600.000, tes hormon 2 juta. Itu digabung-gabung bisa 10 juta lebih itu. Lalu dia hitung nih, Pak Jarod cuma 100.000. Tambah tiket ke Jakarta, nginep hotel semalam masih lebih murah. Karena dia ada keluarganya di Jakarta yang tes ke Penang untuk pembuluh darah ada hambatan segala macam hasilnya sama gitu ya. Wah kalau gitu lebih murah dari Jakarta gitu ya. Nggak apa-apa kalau Anda mau ke Jakarta dari Kalteng kayaknya tiket dan hotel itu dihitung-hitung masih lebih murah dibanding harus tes semuanya ke Penang. Setiap saya olah nafas, sensi badan saya otomatis gerak-gerak, mulut juga gerak-gerak, ya nggak masalah. Itu kenapa? Ya tiap orang responnya beda-beda. Ya ada yang diem, ada yang gerak, ikutin aja. Saya sudah tes di Pascal Hypersquare, oke berarti di Pak Jos ya. Radiasi tinggi, ya kalau lihat YouTube, YouTube di mana, eh, ketik aja radiasi Jarot, nanti kan muncul. Ya, kita ada ya kalau yang ada radiasinya tinggi pakai pakai ini, pakai kita copot tadi baru di kamar mandi ya. Pakai kalung anti radiasi, ya, pakai kalung anti radiasi. Lihat di YouTube, kalau masuk YouTube paling gampang itu sebenarnya makanya YouTube itu enak banget ya carinya ya. Ya ketik aja radiasi Jarot. Nanti kan pasti muncul. Tak tunjukkan ya. Jadi tunjukkan ini kalau masuk ke YouTube. YouTube itu kan bisa mencarikan kita. Jadi ketik aja apa yang dicari. Ya kan? Ketik nanyanya radiasi. Oke, radiasi lalu Jarot. Udah. Radiasi Jarot ya akan muncul mengenai radiasi. Bagaimana atasi radiasi langsung muncul. Ini gimana saya tunjukkan saya dulu ada radiasi ya merah lalu sekarang hijau gitu nih di atas nih. Bagaimana atasi radiasi? Ketika aja radiasi Jarot langsung muncul ya kan radiasi lalu di bawahnya lebih panjang lebar ada yang seminar ya 1 jam hampir Pak Jos yang jelasin ya. Lalu ini ada lagi pH tubuh enggak ya dua file. Jadi ketik aja di YouTube radiasi Jarot muncul. Pak lutut saya sakit, ketik aja lutut Jarot muncul gitu ya. Setelah olah nafas, pendengarannya agak berkurang, terutama telinga kanan. Kenapa bisa terjadi dan bagaimana membiarkan jadi karena olah nafas itu ada yang kayak teng gitu ya, karena ada tekanan ya darah di sekitar telinga juga di mana-mana teng. Tapi nanti balik lagi, bahkan bukan berkurang. Nanti begitu turun teng, celing jadi bening banget ya. Jadi bening banget. Jadi pas waktu olah nafas, nah itu olah nafas yang sampai ke telinga gitu, kadang kita kurang rileks, kurang tenang ya. Tapi biasanya olah nafas yang sampai di telinga itu kayak teng, kayak ketutup sebentar gitu, itu pas Wim Hof 2 ya, pas Wim Hof 2 yang pakai tahan nafas. Nah, nanti begitu dia tutupannya terbuka ya, celing, wih jernih banget malah ya. Kita bisa mendengar nyamuk di sebelah kiri 30 cm, cerek begitu ya. Jadi pekaknya luar biasa. Jadi nanti akan balik sendiri. Nah, kalau yang Wim Hof 2 itu terjadi waktu olah nafas Wim Hof 2, maka diakhiri dengan olah nafas 55. Tarik 5, buang 5. Tarik 5, buang 5 ya. Itu mengakhiri olah nafas Wim Hof 2. Kalau ada waktu ntar kita bisa lanjut masih 13 menit olah nafas Wim Hof ya. Pak, olah nafas apa yang saya lakukan karena kaki di bawah pergelangan kaki selalu kram? Wim Hof 2 ya. Wim Hof 2 habis itu sambung dengan olahraga body stretching. Nih, ya jangan lupa body stretchingnya. Yang sering kram, ada saraf kejepit, kita tunjukkan body stretching. Jadi body stretching itu sebenarnya yoga, tai chi, qigong digabung jadi satu diberi nama body stretching. Body stretching Jarot. Body stretching. Stretch. Body stretching Jarot. Ini adalah olahraga sesudah olah nafas. Ya minimal kalau saya ini habis olah nafas begini nanti saya jalan kaki terus ya kayak senam-senam sebentar gerak-gerakin. Nah ini kalau habis olah nafas energinya lancar, ya darahnya lancar, terus darah lancar, yang namanya getah bening lancar, maka dilancarkan lagi ditambah dengan gerakin badan ya gerakin badan tapi bukan olahraga yang satu dua tapi di stretch kakinya tangannya pinggangnya posisi tidur ada ketik aja body stretching Jarot itu modul 13 dan 14 A B C D E F G H I J K L M N banyak banget yang namanya body stretching itu adalah untuk setelah olah nafas dulu
Kita habis olah nafas bersama, sambung body stretching. Sekarang dengan waktunya cukup sibuk, saya juga makin sibuk, maka olah body stretchingnya masing-masing. Tapi dulu 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, habis olah nafas kita sambung lagi. Jadi panjang banget, 5.30 selesai jam 7 gitu ya. Jadi kita gerak-gerakin tuh, itu saya peragain rekaman-rekaman dulu di angkatan-angkatan pertama, di mana kita body stretching, kebas-kebas hilang, kan saya juga kebas, kan saya diabetes sampai gula 400 500, udah ada kebas, 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 bisa minum B kompleks, bisa juga dengan eh, karena orang kebas itu bisa juga karena kekurangan vitamin B, ya B kompleks, makan bekatul, gitu ya. Sudah vitamin B-nya cukup, dites pakai QRMA, lo nggak kurang vitamin B, ya kurang gerak, ya olah nafas gerak, olah nafas gerak, ya supaya kita nggak tidur tidur lalu cedok akhirnya sakit kena kram gitu ya. Jadi kita bisa lakukan hal itu, ya olah nafas terus disambung body stretching, ya. Oke, saya stop dulu rekamannya.